Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hayati dengan NIM 1714125, jurusan Ekonomi Syariah A semester 6. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan berupa soal yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi nilai UAS atau ujian akhir semester dalam mata kuliah manajemen perbankan. Berikut ini adalah berupa soalnya. Menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu dan disusul dengan pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini nomor 1 ini tentang prinsip pemberian kredit. Nah, 5C. Nah, terus nanti kita akan membahas dengan 5P-nya. Yang 5C ini itu prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit itu kepada nasabah dengan prinsip 5C, yaitu kriteria yang harus dipenuhi si pengaju kredit, yaitu yang pertama di sini karakter. Nah, di sini tuh karakter ini kita bisa melihat karakter bagaimana latar belakang si calon peminjam ini atau si nasabah yang mengajukan kredit ini. Dilihat di saat wawancara melalui customer service. Nah, di sini itu karakter di sini kita akan bisa melihat bagaimana reputasi calon peminjam di sini, apakah dia mempunyai catatan tindak kriminal, bukan tindak kriminal kejahatan atau mencuri seperti apa, tapi tindak kriminal seperti kebiasaan buruk yang tidak pernah melunasi peminjaman sebelumnya gitu. Nah, yang nomor kedua di sini ada capacity. Nah, capacity di sini adalah yang bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Nah, kriteria ini bisa dilihat bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang terima tiap bulannya. Jika bank melihat bahwa nasabah tersebut tidak mempunyai kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya ditolak. Nah, terus nomor 3 itu ada kapital ya. Nah, kapital itu berupa modal. Nah, si modal ini khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha nah, atau bisnis. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Nah, jadi kita itu, jadi si pemberi pinjaman ini kemana sih si peminjam ini mengalokasikan sumber dananya ini atau mengalokasikan peminjaman kredit ini, apakah untuk usaha, apakah untuk apa, kan kita harus tahu gitu. Nah, kalau misalkan kita usaha itu kita harus tahu nih si modalnya itu, asetnya itu seperti lancar atau tidak gitu. Nah, nomor 4 itu kolateral. Itu kolateral di sini jaminan. Nah, apa sih yang calon peminjam ini saat mengajukan kredit ke bank ini, apa yang akan jamin gitu kan? Biasanya itu kalau penjamin ini fisik, bisa berupa fisik atau non fisik yang lebih besar jumlahnya, lebih dari kredit gitu kan, lebih besar jumlah yang dia pengajuan kreditnya itu. Nah, yang nomor 5 itu condition. Nah, dari condition ini itu kondisi perekonomian, baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Nah, jika memang kondisi perekonomian sedang tidak stabil, maka sektor usaha nasabah tidak menjanjikan kan. Jadi kita itu yang memberikan kredit juga ragu-ragu gitu kan. Dia sedang usahanya aja sedang bangkrut atau sedang mengalami kemunduran, kita pembayaran kredit juga ragu-ragu gitu. Karena perekonomiannya itu tidak baik seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit 7P. Nah, 7P ini yang pertama yaitu ada personality. Ini tuh sama aja kayak yang 5C tadi, karakter gitu. Dan di sini itu 5P ini kepribadian calon peminjam yang mengajukan kreditnya, seperti itu. Terus yang nomor kedua itu ada party. Nah, di party ini di mana calon peminjam akan dimasukkan ke dalam golongan, yaitu biasanya pihak bank mengklarifikasi nasabah ini berdasarkan modal yang dimiliki,
kepribadian, loyalitas, dan lain-lain. Seperti itu. Sehingga di dalam golongan ini dia akan ada perbedaan gitu di saat pemberian kreditnya itu. Nah, terus nomor 3 yaitu ada purpose. Nah, di dalam purpose itu apa sih tujuan dari si calon peminjam ini, dananya untuk apa, dana dalam mengajukan kreditnya ini gitu. Apakah untuk modal usaha, apakah untuk investasi, apakah untuk biaya pendidikan, atau justru malah untuk konsumtif seperti itu. Yang keempat itu prospek. Nah, prospek di sini itu khusus untuk nasabah yang melakukan peminjaman untuk modal usaha atau bisnis. Nah, sehingga bank bisa mengetahui apakah usaha atau bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang lebih baik atau tidak. Dengan demikian, bank bisa memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan nasabah ini untuk membayar pinjaman. Selanjutnya, P yang kelima itu ada payment. Nah, payment ini bertujuan mengukur bagaimana kemampuan dari calon peminjamnya ini tersebut. Nah, payment ini berasal dari sumber pendanaan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, dan juga prospek yang nasabah jalani dari usahanya. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kredit atau tidak. P yang keenam itu ada profitability, yaitu bagaimana pihak bank melihat kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan laba dan rugi. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya. Nah, kriteria ini juga khususnya untuk peminjam yang memiliki usaha. Semakin tingkat tinggi profitabilitas dalam usaha yang diperoleh si calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang akan diajukan dan dapat disetujui oleh bank. Yang ketujuh, P yang ketujuh itu ada protection, yaitu jaminan. Nah, sama seperti 5C, protection ini juga mengacu jaminan yang diberikan oleh si peminjam. Nah, bisa berupa aset rumah atau perusahaan. Protection ini juga dapat berupa Jawaban jaminan nomor 2 asuransi dari yang perhitungan dimiliki tersebut oleh yaitu nasabah yang sedang jumlah meminjam. bunga bersih yang diterima selama jangka waktu 3 bulan adalah sebesar Rp6.370.000. Jawaban nomor 3 yaitu tujuan umum dari pemasaran bank adalah yang pertama, memaksimumkan konsumsi, atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumen sehingga tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Nomor 2 yaitu memaksimalkan kepuasan konsumen dalam berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Nomor 3, memaksimumkan ragam, yaitu pilihan yang ada di bank tersebut. Nah, si bank ini itu menyediakan berbagai jenis produk yang diinginkan nasabah, sehingga nasabah ini memiliki beragam pilihan. Nomor 4, itu memaksimumkan mutu hidup. Nah, dengan ini memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah atau konsumen dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pemasaran. Nah, ada 5 konsep-konsep pemasaran yang dimana setiap konsepnya itu dapat dijadikan landasan pemasaran oleh perusahaan. Yang pertama itu ada konsep produksi. Nah, si konsep produksi ini merupakan salah satu penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekan volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk merupakan konsep yang menekankan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik.
Yang ketiga ada konsep penjualan. Nah, konsep ini itu biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi. Nah, dan juga menekankan yang konsep yang lebih agresif gitu, melalui usaha-usaha promosi yang sangat gencar. Nah, yang keempat ada konsep pemasaran. Nah, konsep ini itu menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar, sasaran dan berikan kepuasan yang diinginkan secara efektif, yang lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Ada yang kelima yaitu ada konsep pemasaran ke masyarakat. Nah, tentu saja di sini ke masyarakat ya, untuk masyarakat seperti itu. Di sini itu menentukan kepada penentunya itu kebutuhan, terus keinginan dan minat masyarakat dalam pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memiliki kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan satu kata atau dua salah kata ataupun salah yang lainnya. Mohon maaf karena saya dalam tahap belajar, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya, yaitu Ibu Yani Agus Priyani selaku dosen pengampu manajemen perbankan. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga ibu sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.